Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi di Makin Privat. Kali ini kakak akan membahas SIMAK UI tahun 2017, mata pelajaran kimia. Ayo kita simak bersama-sama ya. Semoga bermanfaat dan simak videonya sampai habis. Nomor 46. Di alam, boron memiliki dua buah isotop, yaitu B10 dan B11. B10 dan B11 itu artinya adalah nomor masanya ya. Lalu, diketahui massa atom relatif boron adalah 10,8039. Tentukan kelimpahan B11. Oke. Mencari atom relatif jika diketahui isotop. Berarti kan ARB itu rumusnya adalah nomor massa yang ke-1 dikali dengan kelimpahannya di alam, ditambah dengan nomor massa yang kedua dikali dengan persentase di alam, dibagi dengan 100. Nah, inilah rumusnya mencari atom relatif jika diketahui isotop. AR-nya B itu adalah 10,8039. Ya, nomor massa yang ke-1 berapa? 10. Anggap aja boron 10 itu di alam X%. Ditambah dengan nomor massa yang kedua adalah 11. Persentase kan total 100 ya, maka kita anggap 100 min X. Dibagi dengan 100. Begitu ya guys. Nah, maka menjadi 108039 sama dengan 10X ditambah 1100 dikurangi dengan 11X. Oke, ini 1100 saya pindah ruaskan ya, maka menjadi min 19,61 ya, sama dengan min X. Oke, X-nya ketemu 19,61. X itu tadi apa? X itu adalah kelimpahan boron dengan nomor massa 10. Yang ditanya, berapakah kelimpahan boron dengan nomor massa 11? Maka rumusnya B11 memiliki kelimpahan 100 dikurangi dengan X. Maka jawabannya itu adalah 80,39. Oke guys, semoga kalian semuanya paham. Jawabannya adalah A. Paham ya? Nomor 47. Suatu senyawa dengan MR 267 ya. MR-nya adalah 267. Terkandung dalam cairan pembersih mengandung karbon 10,8 gram, lalu mengandung hidrogen sebanyak 1,36 gram, dan mengandung Cl sebanyak 47,84 gram. Jumlah atom karbon yang terdapat dalam, berarti masanya suatu senyawa ini ya, adalah 13,35 gram. Pertanyaannya, berapakah jumlah atom karbon? Oke, ya. Langkahnya mencari jumlah atom karbon itu adalah, langkahnya kita menentukan rumus molekul dari CX, HY, Cl, Z ya. X, Y, Z ini disebut indeks. Langkahnya kita mencari perbandingan molnya terlebih dahulu. Untuk mencari perbandingan mol maka kita gunakan AR-nya ya, dibagi dengan AR-nya. Ini 12, ini 1, Cl itu adalah 35,5. Oke ya guys, maka ini adalah 10,8 dibagi dengan 12. Itu adalah 0,9 ya. Nanti kalian silakan menghitung ya guys. Ini 1,36, 47,84 dibagi dengan 35,5 itu adalah 1,347. Oke, lalu kita sederhanakan, masing-masing saya bagi dengan 0,9 ya. Ini 1, ini 1,5, ini adalah 1,49. Saya bulatkan jadi 1,5. Karena masih dalam bentuk pecahan, saya kali dengan 2 semua. Maka ini ada 2, banding dengan 3, dibanding dengan 3. Inilah X, Y, Z ya. Sudah ketemu ya guys. Maka senyawa yang terbentuk itu adalah C2H3, Cl3. Berapakah jumlah atom karbon dalam senyawa tersebut? Karbon di dalam senyawa ada 2. Maka rumusnya 2 dikalikan jumlah molekul ya. Jumlah molekulnya siapa? C2H3Cl2. Cl3. Nah, langkahnya kita mencari jumlah molekul. Apa rumus jumlah molekul? Rumus jumlah molekul itu adalah mol dikalikan bilangan Avogadro. Di sini bilangan Avogadro-nya sudah ada ya, 6,022 kali 10 pangkat 23. Nah, saya lihat dari sini, ini adalah nilai L-nya. Saya tuliskan ya. 6,022 kali 10 pangkat 23. Nah, rumusnya mol apa mbak? Rumusnya mol adalah massa dibagi dengan MR-nya. 13,0
2,35 ya, dibagi dengan MR-nya 267 guys. Nah, dikali dengan L dulu aja ya. 13,35 saya bagi dengan 267 itu adalah 0,05 ya. 0,05 dikalikan dengan L. Oke, saya substitusikan ke sana. Maka menjadi 2 dikalikan dengan 0,05 dikali dengan 6,022 kali 10 pangkat 23. 0,05 dikalikan 2 itu adalah 0,1 ya. 1 kali 10 pangkat min 1 dikali dengan 6,022 kali 10 pangkat 23. Atau 1 kali 6,022 dikali 10 pangkat 22. Oke, begini jawabannya teman. Apa jawabannya ya? Jawabannya itu adalah B. Iya, semoga kalian semuanya paham. Kita lanjut ke soal nomor 48. H2SO4 dapat dibuat melalui reaksi berikut. Ada SO2 ditambah dengan O2 ditambah dengan H2O menghasilkan H2SO4. Ternyata reaksinya belum setara. Saya buat sini 2 ya. Maka S-nya juga harus 2. Kita lihat H-nya itu ada 4. Maka saya masukkan sini 2. Kita lihat oksigennya 2 kalikan 4 itu 8. Untuk ruas kiri oksigennya juga 8 ya. 2 dikalikan 2 itu 4. 4 tambah 2 6. 6 tambah 2 8. Oke, sudah setara. Sebanyak SO2-nya adalah 400 gram. Oksigennya adalah 175 gram. Dan oksigennya adalah 125 gram. Oke, direaksikan dalam wadah tertutup. Pertanyaannya berapakah massa H2O yang tersisa? Karena mencari yang tersisa, maka kita mencari mula-mula reaksi sisanya. Oke ya guys. Nah, untuk mencari MRS kita gunakan mol. Berarti 400 dibagi dengan MR-nya. MR-nya itu 62 ya. 32 tambah 32. Ini maka MR-nya 16 kalikan 2 itu 32. Ini MR-nya adalah 18. Oke, semangat menghitungnya ya. 400 dibagi dengan 64 itu adalah 6,25. Ya. 175 dibagi 32 5,47. 125 dibagi 18 itu adalah 6,94. Nah, setelah kita mengetahui masing-masing molnya, kita harus mencari mol pembatas. Mol pembatas adalah mol yang habis terlebih dahulu ya. Langkahnya kita bagi mol terhadap koefisien ya. Maksudnya gimana? 6,25 saya bagi dengan koefisiennya. Masing-masing kita bagi dengan koefisiennya. 6,25 saya bagi dengan 2 adalah 3,125 ya. Nanti kita cari yang paling kecil guys. 5,47 dibagi ini koefisiennya 1 ya. 5,47 tepat. 6,94 dibagi 2 jelas lebih gede ya daripada SO2 ya. Ini sekitar 3,45. Oke, manakah yang paling kecil? Iya, ini yang paling kecil. Karena SO2 yang paling kecil, maka SO2 itu sebagai mol pembatas, dia habis bereaksi. Biar habis dikurangi berapa mbak? Dikurangi 6,25. Inilah mol pembatasnya. Maka mencari H2O kita gunakan mol pembatas. Saya merujuknya ke mol pembatas ya. Nah, kayak gini guys. Maka dikurangi 2/2 dikali dengan 6,25. Nah, 6,94 dikurangi dengan 6,25. Maka mol H2O yang sisa itu adalah 0,69. Oke ya guys, inilah mol H2O sisa. Selanjutnya kita mencari massanya H2O. Mencari massa H2O maka rumusnya adalah mol dikalikan dengan MR-nya. Oke, massa sisanya berapa? 0,69 saya kali dengan 18. 0,69 dikali dengan 18 itu adalah 12,42 gram. Oke ya guys, maka jawabannya itu adalah E gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 49. Ini adalah tipe hukum Hess. Langkahnya saya buat aja di sini ya. Ya, langkahnya kita tuliskan dulu yang ditanya, persamaan reaksi yang ditanya. Ya, inilah persamaan reaksi yang ditanya. Lalu kita cek satu persatu ya. K mintanya berada di sisi kiri. Kita lihat, ternyata K sudah ada di sisi kiri. Maka persamaan yang kedua itu adalah tetap. Saya buat tetap ya. Maka K ditambah setengah Cl2 menghasilkan KCl. Ini entalpinya tetap min 437. Lalu kita lihat, manakah yang ada KClO3? KClO3 mintanya di sisi kanan.
Oke, mana ya guys? Ini guys, KClO3 ternyata berada di sisi kiri. Maka persamaan pertama kita tukar ya, atau kita balik. Maka menjadi KCl ditambah dengan 3 MgO menghasilkan KClO3 ditambah dengan 3 Mg. Ya, kita balik maka menjadi negatif menjadi positif. 1852. Lalu kita lihat deh, di persamaan reaksi akhir, apakah kita butuh MgO? Tidak ya. MgO tidak butuh, maka MgO itu harus hilang. MgO ini berada di ruas kiri. Agar hilang maka harus berseberangan ya. Ini MgO sudah ada di sisi kanan. Maka ini tetap nih, tetapi mintanya kan koefisiennya 3 ya guys. Maka ini tetap, tetapi dikali 3. Nah, saya kali 3 semuanya. Maka 3 Mg, 3/2 O2 menjadi 3 MgO. Nah, tetap dikalikan 3. 3 dikali dengan min 602. Lalu ini kita jumlah semuanya ya. Apakah ada yang hilang? Coba saya buktikan ya. Ini hilang. 3 Mg juga hilang ya guys. Oke. Mana ya? 3 MgO hilang. Ya, maka bersisa K ditambah dengan setengah Cl2 ditambah dengan 3/2 O2 menghasilkan KClO3. Ya, sudah sama ya guys. Nah, ini kita semuanya kita jumlah. Ya, oke. Kita tinggal menghitung, hasilnya itu adalah min 391. Semangat ya menghitungnya ya. Iya, oke, kalian pasti bisa. Jawabannya itu adalah B. Next, kita masuk ke soal nomor 50. Di bawah ini adalah data beberapa potensial reduksi pasangan reaksi yang berjalan spontan. Oke. Yang namanya spontan itu artinya nilai E-selnya adalah positif. Ya, apa itu rumusnya E-sel? Rumusnya E-sel itu adalah E reduksi dikurangi dengan E oksidasi. Reduksi itu terjadi pada katoda, maka E0-nya katoda dikurangi dengan E0-nya anoda. Inilah rumusnya E-sel. Dan mereka harus menghasilkan nilai yang positif. Dengan kata lain, maka E0 katoda harus lebih besar daripada E0 yang di anoda. Inilah kuncinya. Oke ya guys, ya kita lihat untuk poin ke-1. Yang mengalami perubahan Bilox untuk reduksi itu adalah Ag. Kenapa Mbak? Ag itu kan berarti bloknya plus ya, Ag plus Br min. Nah ini kan Ag plus menjadi Ag 0. Nah maka Ag mengalami reduksi. Maka artinya poin ke-1 ini adalah E0-nya Ag. Oke, paham ya? Nah, untuk poin kedua, ini siapa yang mengalami reduksi? Yang mengalami reduksi adalah Br ya. Ini OH itu adalah min 1, maka Br itu plus 1. Ya, plus 1 berubah menjadi 0, maka mengalami reduksi. Maka ini dikatakan E0-nya Br. Lalu yang ini siapa? E0-nya Cl. Nah, inilah E0-nya Cl. Ini adalah E0-nya CD. Oke ya. Nah, sekarang kita lihat ini katoda. Nah, ini sisi kiri semuanya katoda ya. Dengan kata lain nanti sisi kiri ini katoda dikurangi dengan anoda. Contoh ya, Mbak ambil poin A. Ya, saya ganti aja ini A. Oke, berarti poin ke-1 ini SL-nya. Untuk katoda di poin ke-1 berarti Ag dikurangi dengan anodanya di yang kedua ya, dikurangi dengan Br. Ya, tinggal kita masukkan aja angkanya, maka 0,07 dikurangi dengan 1,341. Hasilnya negatif. Ya, maka ini tidak spontan. Begitu guys ya. Untuk poin B, itu katodanya di nomor 3. Nomor 3 itu adalah punyanya Cl. Nah, berarti E0-nya Cl dikurangi dengan poin keempat itu E0-nya CD ya. Iya. Ya, E0-nya Cl berapa? 1,175. Saya kurangi dengan min 0,4. Oh, ini hasilnya langsung positif guys. Iya, ketemu langsung ya. Maka jawabannya itu adalah B. Kalian bisa cek ya untuk poin C. Ya, misalkan penasaran ya, kita lihat poin C aja ya. Iya, poin C yuk. Katodanya di nomor 1. Nomor 1 tuh Ag ya. Maka S-sel adalah E0-nya Ag. Saya kurangi dengan anodanya nomor 3. Berarti E0-nya Cl. Oke. Ag itu adalah Ag itu 0,07 ya, dikurangi dengan Cl 1,175. Iya, hasilnya
negatif. Begitu ya guys. Ya, semoga kalian semuanya paham. Yuk kita masuk ke soal nomor 51. Laju awal pada percobaan kelima. Ya, yang ditanya itu adalah laju pada percobaan kelima. Ya, ini ya guys. Langkahnya berarti kita mencari persamaan lajunya dulu ya. V sama dengan K. BRO3 min pangkat X. BR min pangkat Y. Dan H plus pangkat Z. Oke, bagaimana cara mencari X, Y, Z? Makanya seperti ini. Jika mencari X, carilah Y dan Z yang sama. Ya, ini adalah X, ini adalah Y, ini adalah Z. Jika kita mencari X, carilah Y dan Z yang sama. Ini kita pakai ini. Ya, percobaan 1 dan 2. Ya, ini kita percobaan 1 dan 2 ya, 15 dibagi 5. Lalu ini 7,2 saya bagi dengan 2,4. Ya, maka untuk mencari X itu adalah 3 pangkat X, ini sama dengan 7,2 dibagi 2,4 itu 3 ya. Maka ketemulah nilai X-nya 1. Lalu kita mencari Y. Mencari Y, carilah X dan Z yang sama. Mana X dan Z yang sama? Percobaan ini. Sama tuh. Sama kan ya? Iya. Maka kita gunakan percobaan 1 dan 3. Ya, ini ya guys. Ini 1 dan 3. Ya, karena 10 dibagi 20 itu jelek, saya kakak saja. Percobaan 3 dan 1. 20 dibagi 10 itu adalah 2. 2 pangkat Y. Lalu ini 5,76 dibagi dengan 7,24. Tapi hati-hati, ini min 3, ini min 4. Berarti artinya 5,76 dibagi dengan 0,72. Itu adalah 8 ya. Maka Y-nya berapa? Y sama dengan 3. 8 itu kan 2 pangkat 3. Oke ya guys. Ya, kita mencari Z. Mencari Z, carilah X dan Y yang sama. Mana guys? Ya, percobaan ini ya. Ini ya, 2 dan 4. Ya, 2 dan 4. Sama kan ya? Oke, 2 dan 4. Saya pakai 4 dan 2. 20 dibagi 10 itu adalah 2. 2 pangkat Z. Sama dengan 2,4 dibagi dengan 2,4 itu adalah 1. Maka artinya 2 pangkat Z sama dengan 2 pangkat 0. Ya, berapapun pangkat 0 kan 1. Artinya Z-nya 0. Oke ya guys, X, Y, Z sudah ketemu, maka langkah selanjutnya kita masukkan ke dalam persamaan. Maka K, BRO3 min pangkat 1, BR min pangkat 3, dan Z-nya kan pangkat 0. Ya, pangkat 0, berapapun pangkat 0 itu kan 1, maka ini kita abaikan. Oke ya, langkah selanjutnya kita mencari K. Mencari K, ambillah percobaan ke-1. Ya, pada percobaan ke-1, V-nya adalah 7,2 kali 10 pangkat 4. K-nya belum tahu, ya, 0,15 pangkat 1. Ini adalah konsentrasi pada saat percobaan ke-1 ya, ini pangkat 3. Maka nilai K adalah 7,2 kali 10 pangkat 4 dibagi dengan 1,5 kali 10 pangkat 1 dikali 1 kali 10 pangkat 3. Oke ya, maka 7,2 per 1,5. Ini kan hilang. Oke ya guys, inilah nilainya K. Maka nilai V pada percobaan kelima, K-nya adalah 7,2 dibagi dengan 1,5. Ini adalah 0,2 pangkat 1, 0,2 pangkat 3. Oke, maka 7,2 bagi 1,5 dikali dengan, ini 2 pangkat 3 itu 8 ya. 8 kalikan 2, 16 kali 10 pangkat min 4 ya. Silakan kalian hitung, nanti jawabannya adalah, oke, semangat ya menghitungnya ya. Ya, jawabannya itu adalah 7,68 kali 10 pangkat min 3. Oke guys, semoga bermanfaat dan kalian paham. Jawabannya itu adalah B. Nomor 52, 18 gram glukosa, ya itu artinya gram terlarutnya adalah 18 gram. Glukosa itu adalah senyawa non-elektrolit, ya. Dimasukkan ke dalam air, berarti gram pelarutnya adalah 500 gram. Ternyata ditambah lagi dengan gram terlarut yang kedua, yaitu CaCl2. Ini adalah senyawa elektrolit. GT-nya itu adalah 5,55 gram ya. Dimasukkan ke dalam air 1000 gram. Setelah kedua larutan bercampur, diaduk, perubahan titik beku campurannya.
Yang ditanya itu adalah delta TF-nya ya guys. Iya. Dikarenakan zat larutnya ada dua dan yang satu elektrolit, yang satu non elektrolit, maka rumus delta T itu adalah molalitas ke-1 ditambah dengan molalitas yang kedua, saya kalikan dengan I, karena itu adalah elektrolit ya, CaCl2, baru saya kali dengan Kf ya, rumusnya adalah M dikalikan Kf. Saya masukkan nilai molal yang ke-1, itu punyanya glukosa, gram dibagi dengan mR-nya, dikali dengan 1000 dibagi dengan gram pelarutnya adalah 500, ditambah dengan molalitas yang kedua punya CaCl2, gramnya adalah 555 kali 10 pangkat min 2 ya, dibagi dengan mR-nya itu 111, silakan kalian hitung, dikalikan dengan Gp-nya, 1000 dibagi dengan, 1000 dibagi dengan Gp ya, maksud saya, dikali dengan jumlah ionnya, CaCl2 ionnya berapa? Ca-nya 1, Cl-nya 2. Maka ionnya 3. Oke ya. Kf-nya itu adalah 1,86. Oke. Ini berarti 0,1 dikali dengan 2 itu adalah 0,2 ditambah dengan ini 5 ya guys. Iya, 5. 5 dikalikan 3 15, 15 dibagi dengan 100 ya. Maka 0,15 saya kali dengan 1,86. Artinya 0,35 dikali dengan 1,86. Ya, jawabannya itu adalah 0,65 Celcius. Oke, pasti kalian bisa ya. Jawabannya adalah C. Ya, kita langsung ke soal nomor 53. Kelarutan PbI2, diketahui ada PbI2. Kelarutan itu adalah konsentrasi ya, sama saja ya. Rumusnya konsentrasi itu adalah gram dibagi dengan mR dikalikan dengan 1000 dibagi dengan volume dalam bentuk mili, 2,805 dibagi dengan mR-nya. mR-nya itu 461 ya, kalian hitung ya, 461. Dikalikan dengan 1000, volumenya adalah 3 liter, maka saya bagi dengan 3000. Oke guys, ini hilang. Hasilnya adalah 2 kali 10 pangkat min 3. Ya, inilah M-nya atau disebut dengan kelarutannya. Pertanyaannya, tentukan KSP PbF2. Itu sepertinya salah ketik ya. Harusnya yang ditanya adalah KSP-nya PbI2. Ya, kita tahu bahwa PbI2 adalah suatu larutan yang memiliki 3 ion. Nah, cara cepatnya aja ya. Kalau misalkan 3 ion, maka nanti KSP-nya adalah 4S pangkat 3. Oke, nah berarti 4S. S-nya berapa? 2 kali 10 pangkat min 3 pangkat 3. Ya, maka 4 dikalikan 8 kali 10 pangkat min 9. Atau hasilnya 3,2 kali 10 pangkat min 8. Oke guys, ya jawabannya itu adalah C. Pasti kalian bisa ya. Silakan jika ada yang bertanyakan, kalian boleh komen di kolom komentar ya guys. Nomor 54, paracetamol atau acetaminophen adalah obat analgesik dan antipiretik yang populer digunakan untuk menghilangkan sakit kepala. Jumlah isomer optis aktif. Oke ya guys. Mencari jumlah isomer optis aktif, langkah pertama kita harus mencari jumlah C asimetrisnya atau C chiral. Ya, C asimetris adalah C yang memegang 4 kaki yang berbeda ya. 4 kakinya itu berbeda nih unsur-unsurnya. Ini misalkan ada P, Q, R, S ya, 4 kaki yang berbeda. Manakah C asimetrisnya? Kita lihat ya. Ini artinya ada C di sini ya, C, ini ada OH, ke sini ada C. Oke, kita tulis ulang ya. Seperti ini ada N, ini H, ini artinya C, ini O, ke sana ada C, ini adalah CH3. Ya, kita lengkapin ya. Ini berarti ada rangkapnya ya di sini. Ya, dia adalah sebuah benzena. Ini artinya H-nya 1. Ini H-nya 1. Ini sudah full, C-nya udah kepake semua. Ini H-nya 1. Ini H-nya 1. Apakah di dalam senyawa paracetamol itu ada C asimetrisnya? Kita lihat satu persatu. Ini bukan C asimetris. Kenapa? Karena memegang 3 kaki yang sama yaitu H. Kita lihat yang poin yang ini juga bukan C asimetris. Kenapa? Karena hanya memegang 3 kaki ya. Ini ada ikatan rangkap ya. Ini juga, ini bukan, ini N. Ini juga bukan C asimetris karena hanya memegang 3 seperti ini. Ini juga tidak ya guys, ini tidak, karena hanya memegang 3 kaki, 1, 2, 3, maksudnya kayak gitu. Yang namanya C asimetris itu memegang 4 kaki yang berbeda. Sebagai contoh ya, Mbak punya kayak gini,
ini ada CH3, ini ada C2H5, ini misalkan di sini ada Cl. Nah, ini 4 kakinya memegang gugus yang berbeda, itulah C asimetris. Oke ya guys. Di dalam paracetamol tidak ada C asimetris ya, maka tidak memiliki C asimetris, maka dia tidak ada isomer optis aktif. Karena syaratnya isomer optis aktif itu harus ada C asimetrisnya ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 55. Energi yang terlibat dalam reaksi Na menjadi Na plus 1 elektron adalah energi sublimasi. Sublimasinya betul ya. Kenapa betul? Karena solid menjadi gas itu artinya menyublim. Ini betul. Tapi salah di sini guys, afinitas elektron ya. Kenapa? Nah, ini adalah pelepasan elektron. Harusnya bukan afinitas elektron. Afinitas elektron itu adalah energi yang dibutuhkan untuk menyerap ya atau menerima, bukan melepas ya, menyerap elektron. Maka pernyataan yang atas adalah pernyataan yang salah. Pernyataan yang bawah itu adalah afinitas elektron adalah energi minimum yang diperlukan untuk melepas. Salah. Ini punyanya energi ionisasi kalau pengertian kayak gini ya. Kalau afinitas elektron itu menyerap elektron ya, maka salah. Jawabannya adalah E. Next, kita langsung ke soal nomor 56. Nomor 56. Sebanyak 0,3 atm gas hidrogen ya, ada hidrogen 0,3 atm bereaksi dengan I2 sebanyak 0,5 atm ya, menghasilkan gas hidrogen iodida ya, ada Hi pada saat kesetimbangan. Oh, ini berarti mula-mula reaksi setimbang. Oke, kalian baca kembali ya. Dalam keadaan setimbangan, Hi-nya itu adalah 0,2 atm. Pertanyaannya, apakah nilai Kc-nya itu adalah 0,5? Ya, ini yang ditanyakan ya guys. Oke, saya hitung dulu. Saya setarakan terlebih dahulu ya, maka ini adalah 2. Ingat, jika dalam keadaan setimbang, nah sisi produk ada angka, kita naikkan aja. Maka jadi plus 0,2. Maka sini adalah 1/2 dikalikan 0,2. Min 0,1. Ini 0,4, ini berarti sama aja ya. 1/2 dikalikan 0,2. Maka menjadi min 0,1, ini 0,2. Nah, ini adalah ATM, maka kita ketemu Kp-nya. Rumusnya Kp itu gimana? P parsial Hi pangkat koefisien produk dibagi reaktan ya. P parsial H2 pangkat 1, P parsial I2 pangkat 1. Ya, Hi-nya adalah 0,2, maka 0,2 kuadrat dibagi dengan H2-nya itu adalah 0,2 dikali dengan 0,4. Oke ya guys, ini hilang, ini sisa 1, maka 0,2 dibagi 0,4 itu adalah 0,5. Inilah nilai Kp. Apakah Kc-nya 0,5 juga? Kita tahu hubungan Kp dan Kc. Kp sama dengan Kc RT pangkat delta N. Nah, berarti R sama T-nya saya anggap RT aja ya. Kp-nya itu adalah 0,5. Kc-nya tidak tahu, ini ada R, ada T, delta N itu adalah koefisien produk dikurangi reaktan. Ini produk koefisiennya 2, reaktannya tuh 1 tambah 1, ya, maka 2 kurangi 2 kan 0. Berapapun pangkat 0 itu adalah 1 hasilnya ya, maka betul Kc-nya adalah 0,5. Ya, berarti pernyataan yang atas adalah pernyataan yang benar. Kita lihat pernyataan yang di bawah. Sebab untuk reaksi kesetimbangan tersebut Kc sama dengan Kp. Betul ya? Kc sama dengan Kp. Betul sama betul dan berhubungan. Jawabannya itu adalah A. Oke, kita masuk ke soal nomor 57. Hc2O4- nilai pKa-nya itu adalah 1,25. Sedangkan C6H5O nilai pKa-nya itu adalah 10. Pertanyaannya, apakah Hc2O4- merupakan basa yang lebih lemah? Basa yang lebih lemah itu artinya lebih asam ya. Oke, kita punya konsep apabila Ka semakin besar artinya kekuatan asam itu juga semakin kuat. Tetapi jika pKa lebih besar maka artinya kekuatan asam semakin kecil.
Dan jika pKa-nya lebih kecil, itu artinya asamnya lebih kuat, begitu ya. Nah, berarti kita lihat pKa yang lebih kecil itu kan 1,25. Maka artinya Hc2O4- ini lebih asam, ya. Karena dia lebih asam, maka nanti basanya lebih lemah, begitu guys, ya. Nah, ini pKa-nya lebih gede. pKa lebih besar itu artinya asamnya semakin kurang ya, tingkat keasamannya semakin kurang atau artinya lebih basa. Nah, basanya lebih kuat ya dibandingkan dengan Hc2O4. Berarti pernyataan yang atas itu adalah pernyataan yang benar atau salah guys? Hc2O4- merupakan basa yang lebih lemah, betul ya? Basanya lebih lemah nih dibandingkan dengan C6H5O. Oke ya, berarti pernyataan atas adalah pernyataan yang benar. Sebab keasaman H2C2O4 lebih kuat daripada keasaman fenol. Iya, benar ya. Benar-benar berhubungan, ini jawabannya adalah A. Keasamannya lebih kuat. Kenapa lebih kuat? Karena pKa-nya lebih kecil. Begitu maksudnya. Oke? Paham ya? Iya. Yuk kita masuk ke soal nomor 58. AlF3 merupakan padatan ionik ya, titik didihnya ada ya, bertindak sebagai asam Lewis, pernyataan yang benar. Kita fokus ke poin 1 2 3 4-nya ya guys. Apakah AlF3 dapat dihasilkan dari reaksi antara AlOH3 dengan HF? Bisa ya guys? Ya, ini nanti jadinya ini kan H+, ini adalah F-, oke? Ini Al3+, ini adalah OH-, ini pecahnya kayak gini. Maka nanti positif bereaksi dengan negatif ya, lalu kita silang. Disilang maka jadi AlF3. Nah, nanti OH sama H bereaksi menjadi H2O. Begitu ya, maka bisa poin ke-1 benar ya. Karena poin ke-1 benar, maka artinya 3 benar. Kita bisa cek kembali poin kedua. Apakah AlF3 juga dapat diproduksi melalui reaksi antara Al dan HF? Ya, ini bisa ya guys. Ini terion menjadi H+ dan F-, ini terion menjadi Al3+, ion-ionnya. Maka Al3+ bereaksi dengan F- menjadi AlF3 ditambah dengan gasnya lepas. H+ menjadi gas H2. Inilah reaksinya ya. Maka poin 2 juga benar. Kita cek poin keempat, apakah AlF3 memiliki geometri tetrahedral? Kita lihat ya, poin 4. AlF3, kita pakai cara cepat aja ya. Al itu kan golongan 3. Kepake F-nya ada 3, berarti kakinya Al habis. Artinya intinya 1, terikatnya ada 3, si F ini ada 3. Nah, AX3 itu apa? AX3 itu adalah segitiga datar ya. Atau nama lainnya boleh kita nama trigonal planar atau segitiga datar. Jadi bukan tetrahedral ya. Maka poin keempat adalah pernyataan yang salah. Ya, karena 4 salah, maka jawabannya hanya 1, 2, 3. Jawabannya apa? Jawabannya adalah A. Ya, kita masuk ke soal nomor 59. Larutan yang mengandung KCl dielektrolisis menggunakan elektroda platina sebesar 20 mA selama 48250 detik. Pernyataan yang benar di bawah ini. Apakah ion Cl- mengalami reduksi? Seperti kita lihat ya, ada KCl dalam bentuk larutan terion menjadi K+ dan Cl-. Oke. Maka nanti yang berada di katode adalah K+. K+ adalah golongan 1. Jika dia di katode, maka yang bereaksi 2H2O plus 2E menghasilkan 2OH- dan H2. Ini adalah hafalannya guys. Yang di anoda adalah gas Cl ya. Ini bukan asam oksi, maka Cl-nya yang bereaksi. Mengalami oksidasi, Cl- menjadi Cl2. Kita masukkan sini 2, maka artinya sini 2 elektron. Inilah reaksi katode dan anodenya. Maka pernyataan ke-1, pernyataan yang benar nggak? Cl- mengalami reduksi. Salah. Harusnya Cl- mengalami oksidasi. Lalu kita lihat ke poin kedua ya guys. Ya, apakah massa gas yang dihasilkan di anoda sebesar 355 mg? Gas yang dihasilkan itu adalah gas Cl2 ya. Maka kita lihat gas yang dihasilkan berapa gram.
rumusnya massa itu adalah E dikalikan I kalikan T dibagi dengan 96.500. E itu adalah AR dibagi dengan biloxnya. CL itu kan AR-nya 35,5. 35,5 dikalikan ini ya, dari sini ya. AR-nya CL itu adalah 35,5. Ya, ternyata gasnya CL2, maka nanti MR-nya adalah 71. Begitu ya guys. Ya, berarti ini 71 dibagi dengan biloxnya CL kan 2. Ya, dari mana Mbak? Dari kayak gini nih. CL kan min 1, ternyata CL2. Nah, 2 kali min 1, min 2. Plus minnya udah nggak kepake ya. Maka I-nya berapa? 20 ya. Miliampere, nggak boleh, harus dalam bentuk ampere. Maka kita jadikan ampere. T-nya adalah 48250 dibagi dengan 96500. Oke, semangat ya guys menghitungnya ya. Ya, sudah selesai menghitungnya ya. Jawabannya adalah 355 guys. 355 kali 10 pangkat min 3 gram ya. Betul, berarti poin kedua 355 miligram ya. Poin kedua adalah pernyataan yang benar. Karena 2 benar, otomatis 4 benar ya guys. Iya, karena 1 dan 3 salah. 2 dan 4, maka jawabannya adalah C. Oke, kita masuk ke soal nomor 60. Ini adalah soal terakhir, pasti kalian bisa. Diketahui beberapa reaksi kimia berikut pernyataan yang benar. Oke, konsep langsung aja ya. Jika ada reaksi tunggal menjadi rangkap, ini adalah reaksi eliminasi. Jika nanti rangkap menjadi tunggal, ini adalah suatu reaksi adisi. Jika nanti tunggal, kok tetap jadi tunggal lagi, tetapi ada pergantian gugus ya. Jadi ada suatu pergantian gugus. Maka ini adalah suatu reaksi substitusi. Oke guys. Nah, dari konsep ini kita lihat satu persatu. Ya, ini ada tunggal menjadi rangkap. Maka ini adalah suatu reaksi eliminasi. Di ruas kiri ada gugus Cl berubah menjadi NH2. Nah, berarti ini adalah suatu reaksi pergantian gugus substitusi. Oke, kita lihat kembali poin ketiga, rangkap menjadi tunggal. Maka reaksinya adalah reaksi adisi. Oke, pernyataan yang benar, apakah reaksi ke-1 adalah reaksi adisi? Salah ya, 1 salah, 3 salah. Reaksi 1 merupakan reaksi dehidrasi. Ya, saya tuliskan reaksi eliminasi ya, tapi yang di poin kedua dehidrasi. Sekarang kita lihat poin ke-1 ya, saya fokus ke poin ke-1. Ada CH3, CH2, OH, ternyata menghasilkan CH2, CH2. Nah, ini artinya melepas H2O. Jadi artinya H2O-nya menguap ya. Nah, karena H2O-nya melepas, itu artinya reaksi penghilangan air, dehidrasi. Nah, boleh dikatakan reaksi dehidrasi. Ya, berarti pernyataan kedua adalah pernyataan yang benar. Pernyataan yang keempat, apakah reaksi kedua merupakan substitusi? Betul sekali. 2 dan 4, maka jawabannya adalah C. Oke, pasti kalian bisa. Saya doakan semoga kalian diterima di fakultas yang kalian inginkan. Berjuang selalu ya, para pejuang SIMAK UI. Assalamualaikum.